Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pencuri teralis besi yang telah 7 kali beraksi di Pasaraya Padang dibekuk polisi. Emak-emak menangis terjaring operasi zebra. Seorang warga pesisir selatan dipilih Kementerian Pertanian untuk mengembangkan bibit ayam unggul. Layaknya sebuah pesta pernikahan di Pariaman, 13 pasangan ini diarak menuju Balairung Kota Pariaman, diiringi dengan gandang tasa. Kegembiraan terpancar di wajah mereka. Sebelumnya pasangan ini menikah siri dan tidak tercatat di kantor urusan agama. Dari 15 pasangan yang mengikuti sidang isbat nikah ini, hanya 13 yang memenuhi persyaratan. Sidang isbat nikah dilakukan Hakim Pengadilan Agama dan masalah administrasinya diurus kantor urusan agama serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Usai dinikahkan, setiap pasangan menerima buku nikah. Terutama pegang bahwa status sama jelas gitu kan, bahwa terdaftar di negara, jadi wak tidak ragu-ragu gitu lah. Kalau kayak koko masih mau urus akte, urus kakak, urus apa segala macam, harus surat nikah. Masih ada masyarakat yang nikahnya secara siri maupun secara keagama. Nah, untuk itu bahwasanya Kota Pariaman sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang perkawinan, bahwasanya kita harus mempunyai dokumen, baik dokumen pernikahan, dokumen kelahiran anak. Nah, dengan misalnya sidang isbat, ini bisa melegalkan atau mengesahkan dokumen yang akan diberikan kepada pasangan-pasangan yang sidang pada hari ini. Pemerintah Kota Pariaman mengharapkan warga tidak lagi melakukan nikah siri karena akan berdampak pada data kependudukan. Tak hanya itu, nikah siri juga mempersulit anak mereka karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tujuh kali mencuri teralis besi, seorang pemuda pengangguran diringkus Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pasaraya hari Rabu sore. Penangkapan berawal setelah polisi mendapatkan laporan dari korban dan kemudian melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui posisi pelaku, polisi pun menangkap Oki di kawasan Pasaraya. Warga Lubuk Begalung ini ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diperiksa ke Mapolresta Padang. Dia berpura-pura berkeliling pasar sambil memantau situasi. Pelaku melihat besi terali yang belum terpasang sempurna di salah satu toko. Menjelang malam hari, pelaku kembali ke lokasi tersebut dan langsung mencurinya. Untuk membuka teralis besi tersebut, pelaku menggunakan palu. Selanjutnya, satu persatu, teralis besi tersebut dibawa ke tempat persembunyiannya di sekitar Pasaraya Padang. Polisi menyita 5 buah besi teralis dan 2 buah palu yang digunakan pelaku saat mencuri. Sudah teramankan 1 orang tersangka berinisial O, yang mana tersangka ini telah melakukan 7 kali melakukan pencurian besi di tempat yang sama. Yang mana pada waktu diamankan, tersangka sudah mengambil besi sebanyak 5 potong besi teralis yang belum sempat dijual. Oki masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui aksi pencurian lain yang telah dilakukannya. Alfi melaporkan dari Padang. Sudah tahu banyak polisi di depannya, emak-emak ini nekat melintas di Jalan Simpang Tabing Padang Kamis pagi. Tak ayal, polisi lalu lintas langsung menghentikannya. Sebab emak-emak ini tidak memakai helm. Alasannya, dia terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah. Ketika diperiksa, ternyata emak-emak ini juga tidak memiliki SIM. Bahkan STNK pun tidak dibawanya. Alasannya dibawa oleh suaminya. Namun polisi bergeming dan tetap menahan sepeda motornya. Emak-emak pun protes dengan menangis.
pakai apa? Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Alasannya nggak pakai helm kenapa, Bu? Lupa tadi, Bang. Kali keburu-buru adik mau pergi kan, pergi sekolah. Jadi ngantar anak sekolah, Ibu ya? Dalam operasi Zebra hari keempat ini, polisi di Polsek Kota Tangah menindak 25 pengendara dan menahan 15 sepeda motor karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Untuk operasi Zebra sudah kita lakukan penindakan itu pelanggaran kasat mata terutama helm sekitar 25 tilang. Untuk kendaraan kita amankan sekitar 15 unit. Untuk sekarang kalau di daerah kita kebanyakan pelanggaran helm. Meski hampir setiap hari polisi menggelar razia di Simpang Tabing ini, hal itu tak mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Selalu saja ada pelanggaran kasat mata. Pemilik baru bisa mengambil kendaraannya yang ditahan polisi setelah mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan membayar sejumlah denda serta melengkapi perlengkapan kendaraannya. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang warga di Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, dipilih Kementerian Pertanian untuk mengembangkan bibit ayam kup. Dinamakan ayam kup karena ayam ini merupakan ayam kampung galur baru hasil seleksi secara genetik oleh tim peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bibit ayam ini diperoleh dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan yang berasal dari Jawa Timur. Keunggulan dari jenis ayam kup 2 tersebut yakni produksi telurnya bisa mencapai 200 butir per tahun. Waktu eram telur lebih cepat dan umur panen ayam pedagingnya selama 60 hari, sehingga sangat bagus dikembangkan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Sebuah perusahaan yang menjadi mitra Kementerian Pertanian menunjuk Tatang sebagai pengembang ayam jenis kup 2 pertama kalinya di pesisir selatan. Perusahaan memilih Tatang dari segi kesiapan tempat dan ilmu yang dimilikinya. Ayah 2 anak tersebut sudah menggeluti usaha ayam selama 2 tahun. Jadi dia mengusulkan sama saya, menanya dulu, apa mampu nggak kalau seandainya ada program katanya. Di awal-awal kami agak ragu juga gitu. Misalnya memang keadaan fasilitas kandang kan nggak memuat lah. Itu dapat kuota dari bibit yang 7.000 ayam KUB2 ini. Alasan utama kami kenapa kami memilih kandang Pak Tatang yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan untuk pekerjaan di Provinsi Sumbar ini, karena kami sudah mengecek atau daerah kabupaten-kabupaten lain yang dirasa kami juga mengetahui tentang akan hal itu yang pas kami masuk di kandang Pak Tatang Kabupaten Pesisir Selatan. Karena ini kami lihat potensinya di sini sangat besar ke depannya. Pemerintah memberikan 7.000 bibit ayam untuk dibudidayakan. Sebelum dikirimkan, ribuan ayam ini harus melalui berbagai tahap, seperti pemberian vaksin, pemeriksaan darah, pemeriksaan kesehatan dan matanya oleh dokter hewan. Pihak Nagari berharap Tatang dapat menyediakan bibit ayam untuk keperluan Nagari, karena pada anggaran dana desa tahun 2022 telah ditetapkan 20% penggunaannya untuk program ketahanan pangan. Bibit ayam yang sudah dibudidayakan tersebut akan dibagikan kepada 150 keluarga penerima manfaat di Nagari Kambang Utara. Jadi kami selengkan program Nagari berkaitan dengan program Satang ini. Bahwasanya ketahanan pangan dari dana desa 3 kabupaten itu kami menyediakan bibit ayam yang telah terjamin kualitasnya oleh Mas Tatang yang akan kami salurkan ke 150 KPM di wilayah pemerintahan Nagari Kambang Utara. Ayam yang akan dikirimkan nantinya adalah ayam jenis kup 2 yang berumur 1 bulan dengan bobot 250 gram. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.